Di video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana caranya perawatan tanaman bayam merah atau bayam hias ya, dengan sehingga pertumbuhannya normal, sehat, dan bisa tumbuh dengan sempurna. Begini tips dan triknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di sini di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu perawatan, budidaya, dan lain-lain yang akan kita bahas secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke, sebelum kita memasuki video kali ini, jangan lupa teman-teman subscribe dan follow ya akun YouTube dan Facebook kami dengan nama yang sama, Aska Garden Indonesia, untuk update informasi yang terbaru. Oke, di video kali ini kita akan membicarakan tentang tanaman yang baru yang sebelumnya belum pernah kita bahas ya. Itu adalah tanaman bayam hias seperti ini, atau bahasa latinnya Alternanthera ficoidea. Oke, kalau di luar negeri ada yang namanya Kudus Carita. Jadi masing-masing daerah itu namanya juga beda-beda. Bahkan di beberapa negara juga ada tanaman ini. Jadi tanaman ini adalah tanaman yang memang sudah banyak di beberapa negara, di beberapa daerah juga banyak sekali. Ada beberapa jenis, kebetulan saya ada 3 ya. Ini adalah bayam hias yang merah ini. Terus ini adalah bayam hias batik atau yang hijau. Terus yang di bawahnya ini adalah bayam hias yang tipe variegata. Oke. Ya, ini semua sama, tapi walaupun namanya bayam ya, bayaman, tapi jangan dipikir ini bisa kita makan ya. Memang di beberapa negara, di beberapa tempat ya, ini memang paling umum digunakan untuk taman atau landscape. Jadi di beberapa perumahan, di beberapa tempat usaha, tempat-tempat nongkrong ya, mungkin kita sering temui tanaman ini, karena memang tanaman ini asli tanaman bandel. Bandel dalam hal ini dia perawatannya bisa dengan minim, terus haranya pun juga minim. Dia dijemur dengan sinar matahari full pun tetap normal dan pertumbuhannya tetap bagus. Jadi selain itu, ini tanaman juga sangat mudah sekali dibudidayakan. Cukup kita potong ya, nanti ya potong dan stek, kita tancap, itu sudah hidup. Bahkan pengalaman saya seperti ini untuk yang tipe besar seperti ini ya. Ini satu ruas pun bisa, jadi stek per ruas. Tapi kalau ruasnya sudah besar, kalau ruasnya masih kecil ya paling minimal 2 ruas. Itu membuktikan kalau tanaman ini memang mudah sekali dibudidayakan dan mudah hidup. Dia tidak membutuhkan perawatan yang rewel. Yang penting kita tahu saja apa yang dibutuhkan tanaman ini. Itu yang pertama adalah sinar matahari secara langsung. Oke, itu yang pertama. Kita harus menempatkan tanaman ini, bayam hias, baik yang ini yang merah atau yang hijau batik ya, atau yang seperti ini yang tipe mawar ya, variegata mawar. Nah, ini harus kita tempatkan di tempat yang panas dan terkena sinar matahari secara langsung. Oke, kenapa kok terkena sinar matahari secara langsung? Nanti warnanya akan keluar dengan baik. Kalau yang warna merah, dia akan keluar warna pekat seperti ini ya. Ini sangat pekat warnanya, cantik ya, warnanya bagus. Terus kalau yang untuk hijau, yang batik, itu warnanya juga akan keluar seperti ini. Terus yang kedua, itu kalau kita terkena matahari ya secara langsung, itu nanti ini ruas tangkainya ini akan memendek. Oke, ini adalah kalau yang tanaman kanan ini memang agak sedikit ternaungi ya, karena di atasnya juga ada paranet. Ini subur, tapi ruasnya jadi terlalu panjang seperti ini. Nah, ini memang di tanaman landscape ini memang mengurangi keindahan ya, karena batangnya terlihat. Kalau kita tempatkan ini di tempat yang panas, yang full panas, ini akan memendek. Jadi ruas ini akan
pendek, paling cuman beberapa senti saja. Itu akan membuat tanaman ini terlihat lebih rimbun, lebih kompak, dan lebih enak saat dipandang. Jadi teman-teman, kalau ingin menanam tanaman ini ya, baik itu di pot ataupun di tanah, itu silahkan kita penempatannya itu di tempat yang memang sinar mataharinya itu maksimal. Oke. Terus yang kedua, ini antara di pot ya. Ini kan saya pakai pot ya. Saya juga ada yang dipakai tanah. Itu silahkan teman-teman untuk penanaman jaraknya itu juga kita sesuaikan. Ini kalau terlalu rimbun ya, terlalu dekat seperti ini ya, terlalu dekat itu nanti bisa kita sering-sering potong ya. Kenapa? Karena kalau ini dekat gitu, ini dekat, nanti memang dia lebih pertemuannya antar tanaman akan cepat, sehingga harus kita rawat dengan lebih intens karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Oke. Terus yang ketiga selanjutnya itu kita bisa lakukan pemangkasan secara rutin. Oke. Pemangkasan secara rutin itu dilakukan, itu jangan tanggung-tanggung teman-teman. Jangan dipikir kalau dipangkas terus mati atau mungkin sayang ya, enggak. Kalau dipangkas, dipotong, itu nanti malah dia akan keluar anakan dari ruas-ruasnya seperti ini ya. Semakin sering kita pangkas, anakan akan semakin banyak yang keluar, dan efeknya akan cepat rimbun. Karena tanaman ini memang bagusnya saat posisi rimbun itu, maka teman-teman jangan sayang-sayang misalkan ya untuk memangkas. Biasanya pangkasnya dalam satu ketinggian tertentu ya. Misalkan kita ingin memangkas ini dalam ketinggian 30 cm. Nah, nanti dalam satu tanaman, dalam satu tempat itu silakan dipotong 30 cm. Nanti akan keluar anakan banyak. Dan nanti warnanya pun akan keluar. Terus pertumbuhannya rimbun dan kompak. Oke. Teman-teman, bagusnya memang kalau penempatannya kita tata. Ini kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mawar, ada juga yang kuning, ada banyak sekali jenis bayam hias ini. Itu teman-teman bisa penempatkan, mungkin merah dengan merah, di sampingnya ada hijau seperti ini, tapi tidak acak ya nanamnya. Itu ditata rapi. Walaupun ini berdamai seperti ini, nanti kalau memang sudah kita tata, itu perawatannya akan bagus. Itu teman-teman bisa lihat di tempat-tempat komersil ya, kayak kafe, taman, perumahan, atau mungkin tempat-tempat pemerintah. Itu kalau ada tanaman seperti ini, itu biasanya dia terlihat lebih asri, lebih rindang. Di atasnya biasanya ada tanaman-tanaman besar ya. Ini adalah penutup landscape yang bawah. Jadi walaupun dia tanaman ada di bawah, tanaman taman di bawah, tapi tetap harus terkena sinar matahari secara langsung biar pertumbuhannya optimal. Oke, mungkin itu saja caranya, perawatannya. Di video selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memperbanyak tanaman ini dengan cara yang mudah. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe dan follow akun kami dengan nama yang sama di YouTube dan Facebook, Aska Garden Indonesia, untuk update informasi yang terbaru. Oke, itu aja sekian dari video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.